Om Swastiastu. Ya, pada kesempatan ini kami berdua representasi, kalau boleh disebut dengan representasi, itu mewakili Paiketan Kerama Bali untuk ngobrol lebih fundamental, lebih dalam berkaitan dengan ketata ruangan yang ada di Bali. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi sebagai bagian daripada cikal bakal ketata ruangan kita di Bali menjadi sesuatu yang sementara pihak menganggapnya sebagai suatu keberuntungan, tapi sementara pihak juga menganggapnya sebagai cikal bakal musibah kita yang ada di Bali. Pada kesempatan ini, dialog ini, Paiketan Kerama Bali mempresentasikan kami berdua. Saya Ketua Ranwi Harjo, background saya juga pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Udayana S1 saja, bersama saya pada kesempatan ini Bapak Arsitek Nyoman Pupuk Priyatna Danes, seorang arsitek praktisi yang sudah malang melintang di Santero Jagat Raya ini. Beliau juga seorang inovator, expert di dunia pariwisata. Nah, ruang dan kepariwisataan serta ruang dan kebencanaan adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Mari kita eksplor lebih jauh terkait dengan apa kesepakatan kita pada kesempatan ini. Yang saya kasih tema adalah ketika ruang kehilangan kesadaran. Ruang tidak semata-mata hal yang berkaitan dengan teknis dan turunannya, tetapi ruang adalah bagaimana kita beretika ruang yang telah disediakan oleh semesta, ruang semesta, Buana Agung di Bali disebutnya, dan bagaimana kita membacanya untuk ketersiapan masa depan. Nah, ini akan kita eksplor lebih jauh bersama Pak Popo Danes. Kehormatan yang luar biasa bisa mengeksplor paradigma dan cara pikir beliau berdasarkan pengalaman, pengetahuan juga Astungkare pada kesempatan hari ini pada Sabtu 14 Maret yang bertepatan dengan Tumpek Wayang dan juga bertepatan dengan beberapa hari kemudian akan ada Mulat Sariri kita di Bali melalui penyepian. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai preambel pembukaan dialog kami pada hari ini. Om Swastiastu, saya sudah diperkenalkan tadi dan mohon maaf kalau saya menyampaikan ini semuanya secara sangat casual karena saya datang dari sektor informal ya, jadi kita melakukan ini sebagai satu keseharian. Ya, saya tentu sebagai arsitek pasti sangat berkaitan kegiatan kami sehari-hari dengan ketata ruangan di Bali. Dan yang paling penting sebetulnya kiprah saya, reputasi itu semuanya tidak penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa bersikap tentang tata ruang ini sebagai manusia Bali. Itu jauh lebih penting. Jadi karena kita semuanya menjadi saksi bagaimana tata ruang Bali itu berubah dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Bali. Dan ya, dalam hal ini Bali sangat spesial ya. Jadi kalau saya melihat dalam konteks yang lebih luas Indonesia, Bali kan hanya satu titik kecil dari kepulauan yang maha luas ini begitu ya. Tetapi tadi juga sudah disinggung pariwisata, kenapa hanya di Bali gitu? Ya, sering sekali mengusik saya gitu ya, karena dalam pandangan saya juga Bali bukan pulau yang terindah di Indonesia, mohon maaf ini karena saya mengeksplor hampir semua pulau. Tetapi akhirnya kita sadari bahwa di Bali ini ada sebuah formula kehidupan yang terorkestrasi sedemikian rupa sehingga menjadi satu package ya. Jadi manusia, alam, budaya yang akhirnya secara ketata ruangan kita sebutkan sebagaimana pawongan, mana pelemahan, dan kita juga punya parahyangan. Ini menjadi satu kesatuan, sebuah belief, dan menurut saya inilah yang meng-create roh
Bali sehingga menjadi magnet bagaimana orang datang dari seluruh penjuru dunia ke Bali. Nah, berarti kalau kita bicara tata ruang ini problem apa? Problemnya Pulau Bali secara pembangunan modern atau problemnya orang Bali, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara sebagai problemnya orang Bali, kita harus kenal dulu sepengetahuan dan apa yang saya rasakan. Orang Bali ini kan mindset kita kan masih agraris banget ya. DNA kita sangat agraris. Keseharian kita hari-hari tadi disebutkan ada tumpeng wayang, ada apa, itu semuanya berkaitan dengan musim, dengan apa, dan semuanya sudah diatur, semua sumber daya yang ada di Bali. Jadi tanahnya bagaimana, airnya bagaimana, semua itu terbagi bagaimana, sehingga menjadi satu sistem yang di masa lalu mensejahterakan semua masyarakat Bali. Semuanya hidup dalam harmoni. Tetapi sekarang situasinya berbeda karena ada transformasi yang terjadi di sini. Transformasinya ini begitu luas. Transformasi tata ruang termasuk transformasi gaya hidup, transformasi budaya yang semestinya bisa kita review step by step ya. Jadi tetapi yang terjadi di Bali ini sudah seperti revolusi, mengagetkan gitu. Jadi itu pandangan awal saya, Pak Ketut. Sebelum masuk lebih jauh Pak Mat, ada repeat question aja untuk Pak Mat. Sebelum masuk ke substansi yang jauh lebih dalam, jika kita melihat Bali dari ketinggian tertentu, misalnya naik aerospace lah di atas itu, view dari atas. Jika kita melihat Bali saat ini dari ketinggian bukan sebagai destinasi yang sudah tersonasi dengan baik itu, tetapi sebagai ruang hidup. Apa yang sedang berubah, apa yang sedang bergeser, dan pergeseran itu menuju ke arah mana? Bagaimana view Pak Mas? Ya, saya boleh pakai beberapa perspektif ya, karena untuk membuat kita lebih bijak, saya juga harus memandang perspektif orang lain. Kalau yang sekarang ini banyak berterbangan ke Bali itu kan wisatawan dari mana-mana. Mereka melihat Bali dari kejauhan, dari udara, mereka bisa melihat Bali itu, oh tempat ini hijau, banyak ada ruang terbuka, gitu ya. Mungkin orang-orang ini biasa mendarat di Mumbai, biasa mendarat di Hong Kong, tempat-tempat yang padat. Tetapi kalau dari perspektif saya pribadi sebagai pelaku, saya sangat merasakan betapa, aduh kok tiba-tiba ada ini ya, kok tiba-tiba ada itu ya. Ya, jadi kemarin 2 hari yang lalu saya mau mendarat di Bali, kebetulan terbang rendah di Nusa Penida, ternyata ada fasilitas baru dibangun, dan ini terjadi kan setiap hari, dan saya berkaitan berinteraksi dengan aktivitas ini dari waktu ke waktu dari orang-orang. Nah, begini, orang-orang ini akan melihat tempat ini masih lowong, ada celah untuk berinvestasi, ada celah untuk membangun. Dan kalau kita lihat dari kacamata pembangunan, investasi itu hal yang positif. Ya, kalau ada orang datang ke tempat kita membawa kapital, membawa modal untuk diinvestasikan, itu bisa kita anggap sebagai good news. Ini secara umum ya. Ya, artinya kalau nggak ada orang bawa uang ke sini, orangnya kita dianggap ngetuh, ngepah, stagnan. Ya, tetapi tentu yang jadi host siapa? Yang jadi host kan orang Bali. Yang membuat regulasi kan orang Bali. Dan tentunya kita bisa mengatur bahwa kita bisa filter yang bisa diimplementasikan itu adalah hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk Bali. Itu sebetulnya. Cuma kalau saya lihat secara objektif, saya melihat
terlalu cepat dan terlalu mudah. Jadi cukup sedih sebetulnya ya, karena saya menjadi saksi dari bagaimana seorang mantan pemilik lahan datang ke lahan yang sudah terbangun, minta kerja supaya anaknya bisa diterima jadi gardener, supaya anaknya bisa diterima jadi security. Itu sangat mengusik hati dan menyakitkan gitu ya sebagai orang Bali. Dan bagaimana sebagai orang Bali yang berpola hidup agraris, kita punya satu upacara yang namanya ngantukan Betari Sri. Kalau setiap minggu ada ngantukan Betari Sri di sana dan di sini, ini jadi apa? Pada satu sisi kita menganggap lahan, bumi, dan air di Bali ini sesuatu yang sangat suci, yang sangat sakral. Semuanya kita sembahyangin, semuanya kita upacarain. Makanya saya sudah 30 tahun itu menolak untuk menerima pekerjaan apabila lahannya itu sawah produktif. Karena kita tahu ini sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan saya mungkin hanya mengusik 1000 meter 10 area di sini, tetapi dampak dari perubahan irigasi itu mungkin ke areal di hilir yang luasnya 200 atau 300 hektar bisa jadi gitu ya. Jadi kita cari yang aman saja gitu ya, karena kita mengerti kompleksitas dari ekosistem itu di Bali. Soalan kita yang lebih substansif itu terhadap pembangunannya atau terhadap memaknai sebuah ruang? Ruang di Bali itu ada perspektif kita sendiri, bagaimana kita memaknai ruang di Bali. Dan ruang-ruang itu juga terbaginya juga ya dulu itu pasti secara sakral. Dari satu kawasan itu berapa yang menjadi pawongan ya, jadi ada tanah pelabe, ada yang menjadi pekarangan desa, ada yang menjadi alam bebas dan sebagainya, mana yang daerah produktif pertanian, itu kan sudah ada. Nah itu pada saat tata aturnya itu secara tradisional dan secara budaya Bali. Tetapi dengan adanya sertifikat itu kan berbeda. Dan saya harus menyinggung tentang betapa orang Bali itu sebetulnya tidak mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang Bali dengan begitu banyak kewajiban. Begitu banyak kewajiban yang harus ditanggung sendiri semuanya. Kan ini semuanya punya value. Waktunya habis, melakukan kegiatan-kegiatannya ada biayanya yang dibayar sendiri, peluang kerjanya diambil orang lain, kemudian juga tentu kualitas hidup mereka menurun. Sehingga orang Bali yang memegang sertifikat tanah ini bukan seringkali lagi, sudah selalu opsinya adalah mencari uang dengan kolateral ini. Apakah dijual langsung, apakah mencari pinjaman yang tidak mudah pengembaliannya. Karena mereka rata-rata orang lugu di desa yang kepepet untuk urusan upacara, medical, sekolah, dan sebagainya tanpa income yang jelas. Karena saya sendiri melihat adanya transformasi ekonomi, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, transformasi ekonomi yang tidak berjalan dengan baik menurut saya di Bali. Jadi bagaimana membawa masyarakat yang datang dengan mindset pertanian itu tiba-tiba berada dalam satu wahana industri pariwisata yang mereka tidak cukup kenal, tidak banyak mereka kenal gitu ya. Masih banyak orang Bali yang belum akrab betul dengan pola-pola permainan di bidang pariwisata ini gitu. Nah, jadi inilah yang membuat saya khawatir gitu ya. Karena apa? Kalau kita melihat jurnal-jurnal antropologi yang dulu itu
hampir selalu menyebutkan bahwa the Balinese are a pride people, bahwa orang Bali itu orang yang penuh kebanggaan, ya. Very proud people, the Balinese. Jadi tentu orang Bali ini punya proud tentu orang Bali ini punya rasa bangga pada saat semuanya masih dia miliki dengan baik, gitu. Pada saat dia sudah tidak lagi memiliki itu, mereka pasti kehilangan pride. Dan apakah masih bisa orang-orang Bali ini menjadi host yang baik di pulau ini? Maaf, saya tidak rasis gitu ya. Saya tidak rasis. Tetapi ya kita semuanya tahu akar asal muasalnya pariwisata itu kan dari keseharian orang Bali ini yang menarik untuk pendatang gitu. Di Balinese, saya ingin juga menggarisbawahi seperti yang Pak Man tadi sampaikan, ketika diterbitkannya selembar sertifikat. Bahwa sertifikat itu adalah legislasi atau legalitas sebuah pengangkaan terukur dari sebuah lahan. Apakah kita masih bisa menganggap ruang itu sebagai ruang ataukah sudah sebagai kolateral semata? Menurut Pak Man, danger sting-nya ada di mana? Hal yang paling berbahaya, hal yang paling krusial ketika sesuatu yang bersifat value, makna, etika sebuah lahan, sebuah ruang berubah menjadi sesuatu yang bernilai terukur, terangkakan, apalagi bisa diekivalenkan dengan sebuah kolateral. Menurut Pak Man, garis bahayanya, krusialnya ada di mana dan bagaimana sebaiknya itu terkendalikan? Pakai bahasa lain ini, bagaimana lahan di Bali itu yang tadinya tuh intangible tiba-tiba menjadi tangible dan terukur. Ya, dan yang paling penting ada pasar yang mau itu, ya, dan ada modal yang mau mengolah itu. Nah, jadi saya juga bukan orang yang anti transaksi jual beli lahan, karena semua transaksi itu kan terjadinya win-win. Yuk kasih harga, orangnya cocok, ya dibeli. Kalau harganya nggak cocok kan nggak dibeli. Nah, tetapi saya melihat ada ketimpangan dari perjalanan ke depan. Yang mendapat uang ini kan cenderung menghabiskan uangnya. Artinya tidak terkelola dengan baik. Mohon maaf. Ya, cukup banyak hasil penjualan tanah itu tidak terkelola dengan baik di Bali. Sedangkan yang membeli lahan, dia sudah punya bisnis plan yang jauh ke depan. Jadi yang ini value-nya menyusut segera, yang ini akan berkembang terus value-nya ke depan. Nah, inilah yang saya suka membuat risau gitu ya. Pada saat orang Bali tidak lagi jadi tuan rumah, dan mohon maaf kalau bahasa saya kasar, kalau orang Bali itu semakin miskin di pulau ini gitu, itu yang akan menjadi problem yang besar dan satu kali akan berteriak semestinya gitu ya. Dan kita sudah cukup sering mendengar akhir-akhir ini adanya kejadian-kejadian bunuh diri warga Bali. Dan mayoritas itu problemnya problem ekonomi. Nah, ini harus kita sikapi. Bagaimana kita tetap jaga keberlangsungan kehidupan Bali yang seperti dalam bayangan kita itu. Disebut ruang, di dalamnya ada pride, di dalamnya ada spirituality, di dalamnya ada culture dan sebagainya, berubah menjadi termonetize ya, terukur dengan uang dan punya potensi untuk didevelop, dibangun secara fisik. Nah, terhadap pembangunan itu tentu membawa dampak segala macam, diantaranya barangkali menjadi driving force terjadinya pembangunan dan sebagainya. Dan itu menambah krusialnya Bali sebagai Bali di kekinian.
Sedangkan kita, ya mohon maaf juga, sedangkan kita masih berbangga hati menganggap Bali seperti yang dulu dengan segala jargonnya, dengan segala jargon yang menyatakan bahwa hubungan manusia antar manusia, manusia dengan alam dan manusia tidak seperti ketika kita masih mungkin zaman dulu. Padahal sekarang mappingnya sudah berbeda, lahannya sudah terukur, sudah ternilaikan, sudah terangkatkan. Kemudian alat ukur kita masih dengan pola yang lama. Nah, distorsi ini akan berakibat bagaimana? Kelangsungan kehidupan orang Bali secara budaya. Ya, jadi benar tadi. Jadi kata-katanya itu adalah juga adanya transformasi yang tidak kita antisipasi dari penduduk Pulau Bali yang tadinya homogen menjadi heterogen. Ya, jadi kita dulu kan semuanya orang Bali, semuanya petani, semuanya hidup dengan pola yang sama, semuanya sembahyang ke pura. Ya, kita sekarang heterogen. Heterogen itu dalam perspektif yang positif bisa mengcreate nilai yang lebih, ya, karena kita sudah lebih banyak yang kita ajak bekerja, jadi lebih banyak yang kita ajak memikul beban ini. Tetapi juga apakah semua pemain ini sudah siap, ya? Apakah orang Bali itu sudah selalu siap bahwa lingkungan ini tiba-tiba berubah atau pola waktunya mereka itu tiba-tiba berbeda gitu ya. Kalau dulu kan semuanya ke sawah dalam waktu yang sama, ke pura dalam waktu yang sama, ke kuburan dalam waktu yang sama. Ritmenya bersama. Ritmenya. Sekarang ada yang shift malam, ada yang shift pagi, ya. Sedangkan kewajiban-kewajiban adat dan budaya itu masih seperti dulu. Nah, tentu tidak semua wilayah memiliki fleksibilitas yang sama. Ada yang toleran, ada yang tidak toleran. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak membuat beban yang tidak menjadi beban yang lain untuk kerama kita orang-orang Bali ini gitu. Tadi lebih bernuansa antronya, manusianya, kultur budayanya. Saya ingin masuk ke agak fisik. Setiap pembangunan tentu ada pranata yang mengatur, tentu ada peraturan yang mengatur. Berarti pembangunan yang terjadi di Bali itu ada yang legal, barangkali banyak juga yang ilegal. Nah, saya ingin melihat yang legal, yang niatnya baik semua. Tetapi kenapa justru bangunan-bangunan legal ini memiliki justru sumber masalah? Ada apa dengan kelegalannya? Barangkali peranatanya yang kurang tepat, atau ada niatan-niatan di dalamnya yang mulai nakal sedikit demi sedikit sehingga berjumlah menjadi sangat banyak, menjadi kenakalan itu legal yang ilegal. Justru banyak bermasalah, Pak. Ya, ini kan sudah merupakan permasalahan multidisiplin gitu ya. Jadi saya akan sumbangkan pemikiran saya dari sudut sebagai konsultan arsitektur gitu. Ya, kayak kita didatengin oleh orang yang akan membuat sebuah proyek ini sekarang. Ya, mereka sudah cukup melalui proses misalnya ya. Sekarang kan orang juga hati-hati kalau mau beli lahan sudah cek tata ruang. Oh, ini zonanya warna apa? Warna kuning, apa warna pink, apa warna apa? Kalau sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka beli. Semuanya mereka beli dengan proses yang benar. Kemudian mereka juga mendirikan perusahaan. Ya, jadi sudah ada tahap-tahapan legal, tahap-tahapan prosedural yang mereka lalui, ya datang ke kita. Ya, tentu kalau saya sebagai arsitek yang berbasis di Bali, orang Bali, lahir di Bali dan berpendidikan di Bali, pasti kita akan minta mereka juga menghormati tata cara kita membangun di Bali. Ya, aturan-aturan yang real sudah jelas, building coverage, sempadan, kemudian juga
ketinggian bangunan, bagaimana kita menerapkan implementasi arsitektur lokal di dalam desain itu. Ya, akan tetapi ya ada saja hal-hal yang di tempat-tempat yang lain ya. Jadi karena kita hati-hati, saya lihat di tempat-tempat yang lain kadang-kadang ada yang tidak sesuai tata ruang, ada yang bangunannya ya ini juga masalah selera. Menurut kami tidak selalu dengan nafas Bali. Jadi sangat kelihatan motivasi para pemilik proyek itu apa? Dia ingin berkontribusi untuk membangun Bali dengan baik, atau dia semata-mata melihat Bali ini sebagai lahan yang potensial untuk mengembangkan sebuah bisnis. Yang mengembangkan sebuah bisnis juga hal yang sah, tapi semestinya juga mengikuti rambu-rambu yang membuat kondisinya tuh sehat gitu ya. Jadi ini juga sangat penting. Nah, jadi dalam hal ini ya saya juga ingin menghimbau teman-teman semua stakeholders dari semua lapisan ini ya, dari proses-proses ini, proses yang menangani transaksi, jual beli lahan, pendirian perusahaan ya, owning company, kemudian juga perizinan, ya tentunya kita semuanya harus berkolaborasi dengan baik, ya kolaborasinya harus benar. Jadi tim kami ya selalu berkomunikasi dengan sangat baik dengan tim-tim perizinan ya, dan kita selalu terbuka bahwa ini adalah pekerjaan kita, karena ada juga kejadian-kejadian yang menggambar siapa yang tampil di perizinan siapa. Nah, itu juga ada praktek-praktek seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan hal-hal ini kan bisa diselesaikan di rumah tangga setiap organisasi profesi gitu ya. Kalau Pak Ketut Raneng ini, beliau adalah mantan Ketua Nasional Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi Undagi se-Indonesia itu lurahnya ya beliau ini dulu. Dan sekarang bahkan sudah mewakili arsitek Indonesia di ASEAN ya. Jadi beliau sekarang yang menampilkan wajah arsitektur Indonesia di ASEAN. Jadi saya juga selalu ingin menjadi anggota yang baik dari organisasi ini, terutama dalam mengajak yang lebih muda untuk bermain dengan benar dan sehat. Karena apa? Kita ini kan orang yang tidak bisa lari dari Bali. Ya katakanlah saya ngomong jelek, investor nakal. Mereka di Bali ada masalah kan masih bisa loncat kemana kalau mereka orang dari luar Bali. Kalau kita mau kemana? Ya karena kita tidak bisa berkelit. Dan perlu juga diketahui ya, kita sebetulnya di Bali ini paling bagus kalau kita saling menguatkan satu sama lain, tidak saling menyalahkan gitu ya. Jadi semua orang harus melihat duduk persoalannya itu secara utuh gitu. Jadi kalau ada sebuah opini, kita lihat bahwa opini ini bukanlah opini personal yang akan jadi sebuah keputusan, tetapi masih harus dirundingkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, karena situasinya sekarang sudah begitu kompleks, tidak sekedar nancebang bangsal seperti dulu gitu ya. Jadi kompleksitasnya sangat luas. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi juga adalah secara alam Bali ini kan bukan pulau yang sumber dayanya melimpah. Ya, saya misalnya mengerjakan proyek. Kalau proyeknya besar, aduh, ini bakalan ada kebutuhan 1000 kubik beton. Berarti saya membuat damage di mana secara lingkungan? Karena ada pasir yang harus dikeruk, ada batu yang harus diambil. Nah, ini juga semuanya harus kita hitung, karena pasti semuanya setuju kalau kita ingin melihat Bali ini selalu indah sepanjang masa gitu ya. Sehingga ya
bulan Sarire saat hari Nyepi beberapa hari lagi ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita merenung. Kita semuanya butuh hidup ya, tidak perlulah kita tutupi yang itu. Tetapi marilah kita melakukannya dengan sehat supaya kita semuanya punya keleluasaan dalam bahasa Bali orang bilang nggak bersemu ke depan ya, jangan mengundang permasalahan-permasalahan yang berimplikasi negatif ke diri kita masing-masing. Gitu rasanya. Jadi lebih menarik lagi ketika memang variabel proses pembangunan itu dimasukkan ke dalam ruang. Ada aturannya, ada regulasinya, ada lahannya, jadi kolateral dari dimensi ekonominya. Ada proses pembangunannya yang memiliki juga perjalanan panjang di situ. Nah, dengan begitu terhadap ruang tadi itu akan terjadi alih fungsi, terjadi perubahan. Banyak sekali menjadikan alih fungsi itu sebagai sumber daripada sesuatu yang terjadi di belakangan ini, bencana alam dan sebagainya. Menurut Pak Man, bagaimana mengkondisikan ini ketika secara universal itu sudah ada kesepakatan pembangunan yang bertujuannya itu selalu berkelanjutan, Sustainable Development Goals-nya. Itu sebuah kesepakatan universal di mana ruang atau alam yang disediakan yang sementara pihak menganggapnya sebagai kolateral itu bukan milik generasi sekarang, tetapi titipan buat masa generasi yang akan datang. Ketika ini berubah-ubah, ibarat arteri pembuluh darah kita ketika dipotong-potong, maka komponen lainnya pasti akan sesuatu dan pasti akan jadi damage. Ketika ada raw material yang diperlukan, ketika ada batu yang harus dipecah menjadi komponen beton dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tanah-tanah produktif untuk pangan kita, untuk basic kepentingan kita beralih fungsi, dan saluran-saluran air yang memang seharusnya normal-normal saja sebelumnya dan sekarang menjadi teriakan alam, menjadi satu bencana buat kita. Perubahan alih fungsi lahan dengan salah satu komponen terjadinya unstoppable proses pembangunan itu, unstoppable atau memang dirinya yang tidak ingin menstopnya. Menurut Pak Man bagaimana mengkondisikan dan membaca ini, di samping tadi yang secara normatif halus begitu, justru kita perkuatan apa lagi sih? Rasanya regulasi sudah cukup banyak. Kenapa lalu terjadi juga hiruk pikuk yang secara alam sampai alam begitu berteriak, begitu marah dan mengakibatkan bencana di mana-mana, di samping tekanan psikologis yang tadi disebut dengan ketidakkuatan menerima tekanan kita berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kepentingan dan kebutuhan, sehingga orang menjadi bunuh diri dan sebagainya. Bunuh diri di dalam mikrokosmos manusianya, juga bunuh diri di dalam makrokosmos alamnya. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencegah kejadian itu? Saya mungkin tidak boleh terlalu naif untuk melihat pergerakan ekonomi gitu ya. Jadi saya boleh saja bermimpi masa lalu bahwa orang Bali itu dulu sejahtera jadi petani. Ya, tetapi ini juga berkaitan sebetulnya dengan landscape-nya Bali, bentang alam. Kita ini kan sebuah pulau kecil yang dengan topografi yang cantik. Sehingga misalnya pertanian kita sebutkan ya. Memang dengan perkembangan teknologi, pertanian kita mungkin tidak bisa bersaing utuh secara produktivitas, karena teras-teras sawah yang cantik itu harus dikerjakan secara tradisional. Sedangkan ada di tempat lain mungkin orang yang dengan mudahnya menanam padi 1000 hektar secara mekanis gitu ya. Sehingga kita harus betul-betul melihat langkah demi langkah transformasi itu gitu. Jadi ya, tapi plus poinnya ada, teras sawahnya bisa dijual kok, jadi destinasi kok. Nah, inilah yang semestinya perlu kita hitung. Jadi semua kawasan itu kan ada carrying capacity-nya ya, daya dukung. Jadi dan Bali menurut saya sangat mungkin menjalankan quality tourism karena kita unik.
Konon kabarnya dulu kan Belanda hampir nggak mau menjajah Bali kan, nggak ada dalam petanya Belanda karena ini, jangan disentuh ini pulau beda ini. Makanya yang datang ke Bali itu orang-orang bangsa Niwenkan, seniman-seniman yang datang ke Bali, bukan orang yang datang bawa bedil gitu kan. Jadi uniqueness ini harus terjaga. Nah, akan tetapi terlanjur semuanya campur baur jadi satu begitu ya. Jadi kita sempat melalaikan melakukan rethinking pada saat kita melangkah dari satu step ke step berikutnya. Nah, jadi ya tapi tentunya juga tidak selalu kita harus merasa kebablasan, selalu ada cara untuk melihat, akan tetapi memang untuk melihat dengan jernih, akan tetapi memang sangat dibutuhkan ketulusan dari orang-orang yang menaruh keprihatinan yang sama terhadap pulau ini. Ya saya yakin yang liatin podcast ini juga semuanya claiming bahwa mereka mencintai Bali. Ya dan tentu ada cara masing-masing lah. Cara saya bagaimana, cara orang lain bagaimana untuk mencintai Bali ini dan melihat Bali ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ya, jadi misalnya tentang sumber daya. Ya kita pernah berhitung nggak? Kalau di sini tetap ada pembangunan, apakah lebih menguntungkan mengorek Bukit Bali yang cantik, diambil bahannya, atau kita ambil dari pulau yang lain misalnya? Ya artinya saya juga tidak tahu jawabannya, tetapi paling tidak pernah di-study hal-hal yang seperti itu supaya tidak jadi setiap orang ini satu kali merasa telah melakukan blunder, telah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi harus kita study lah semuanya, dan Bali kan ada banyak center of excellence, perguruan tingginya banyak, sarjana banyak. Ya inilah kita ajak semuanya memikirkan dengan baik gitu ya, sehingga Bali ini bisa kita jaga secara harmoni gitu kira-kira. Kenapa sih kita tidak menekankan bagaimana kita membuat research atau observe yang ada di Bali, tidak semata-mata new development, tetapi bagaimana kita merenewal, memperbaharui bangunan-bangunan yang sudah ada, sehingga secara luas kita mungkin bisa tetap terkendalikan, artinya secara capacity tidak menjadi over capacity, tapi secara kebutuhan kita masih bisa menangkapnya. Apakah relevan untuk merubah ketinggian bangunan gitu ya? Kalau saya bilang itu hal yang baik dilakukan, juga bukan keputusan saya tidak punya hak untuk itu. Tapi kan harus ada fakta-fakta yang mendukung bahwa itu memang boleh dilakukan atau tidak perlu, kan begitu. Dan juga bagaimana kita merevitalisasi beberapa kawasan. Jadi misalnya saya melihat secara pariwisata, saya kan masa kecil di Denpasar yang lama gitu ya. Saya pernah kecil di Tampak Gangsul, di Kaliumu, ya di kawasan Tanjung Buka ini juga. Ini dulu semuanya kantong-kantong pariwisata. Dulu zaman-zaman awal 70-an yang saya lihat itu kan di Tampak Gangsul, Jalan Nakula itu tempat-tempatnya turis. Dan Bali Hotel yang agak upper class itu di Bali Hotel sekarang itu sepi ya. Sampai 10 tahun yang lalu kita masih melihat turis-turis itu lalu-lalang di Jalan Gajah Mada, di Pasar Badung. Sekarang tidak ada. Jadi kita juga kadang cek seberapa banyak ada wisatawan asing ke Museum Bali. Jadi kantong-kantong yang ini sebetulnya bisa di refresh ya, supaya tetap menjadi destinasi, sehingga penyebaran wisatawan ini dan aktivitas ekonomi bisa kita lebih ratakan. Jadi seolah-olah sekarang, dulu kita tahu selalu macet kalau ke Jalan Legian, tiba-tiba sekarang kutenya sepi, karena pantainya udah nggak menarik lagi, Canggu yang macet dan sebagainya. Yang ini kan kita harus lihat. Kalau di tempat-tempat yang lain ya, kalau kita boleh bandingkan kan, ya apalagi di Eropa,
Di Paris berapa sih ada arsitek yang membangun from scratch? Paling-paling mereka merenovasi dan sebagainya. Ini mestinya juga perlu diperkenalkan di Bali, apalagi kita punya sekian ribu kamar hotel gitu misalnya, ya sudah ada. Ya kita refurbish saja lah, kita renovasi, ya kita segarkan produk-produk lama. Kalau itu dilakukan dengan program yang bagus, arsitek di Bali juga nggak pernah kehabisan kerjaan. Ya kami juga pernah merenovasi dan menyegarkan beberapa hotel, dan tentunya hotel-hotel lama itu umumnya memiliki lokasi yang bagus karena duluan ambil lokasi premium. Jadi itu yang disegarkan, bukan membuka tempat-tempat yang lain dan meninggalkan yang lama gitu. Termasuk juga mereview kawasan-kawasan perumahan ya. Sekarang kita hampir tidak melihat kejelasan yang mana kawasan perumahan karena yang Semua masuk kawasan campuran. semuanya jadi kawasan campuran. Jadi masuk gang kecil, di ujung gang tiba-tiba ada warung kopi itu misalnya, ya, untuk parkir untuk apa-apa. Dan kemacetan yang ada di Bali ini juga seringkali bukan karena kepadatan lalu lintas, tetapi cuma gara-gara ada orang keluar masuk halaman, keluar masuk parkirnya toko dan sebagainya, atau badan jalan yang jadi tempat parkir. Nah, pasti ada caranya untuk menata, tetapi memang semua orang harus duduk bersama dengan visi yang sehat ya, dan dilihat kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan sektoral atau individu. Kira-kira Face of Bali yang seperti apa yang bisa menjawab kepentingan bila dikaitkan dengan pariwisata untuk masa depan yang kita ceritakan tadi? Apakah Face of Bali benar-benar dalam konteks fasad, ataukah Face of Bali yang mencerminkan sesuatu kebaliannya? Dan kalau mencerminkan sesuatu kebaliannya berkaitan dengan, sebab Face of Bali kita itu seperti sampah dan sebagainya, itu belum terhindarkan seperti belum mendapat solusi yang optimal. Nah, bagaimana itu menjadi terintegrasi, berbicara ruang, berbicara praktisi, berbicara pengendalian, perizinan dan sebagainya, menjadi satu proses perjalanan yang bila perlu bagaimana mengangkut sampah itu part of tourism gitu, menjadi bagian daripada parade kepariwisataan, bukan sebagai utility semata-mata. Barangkali ada ide-ide yang saya tahu Pak Man itu adalah seorang inovator sejati, bagaimana kecintaan Pak Man terhadap lingkungan dengan network yang begitu besar. Kira-kira ide wild semacam apa sih yang bisa dipersiapkan untuk kita menjawab Face of Bali ke depan, Pak? Ya kalau saya boleh sedikit romantis ya. Seorang teman ekspatriat di Jakarta pernah tanya, "You know what is most beautiful thing in Jakarta?" "What?" "The flight to Bali." Jadi katanya kalau weekend baru duduk di pesawat menuju Bali itu dia udah merasa beda. Dan saya bilang romantis itu saya memang rasakan. Kalau kita mau mendarat di Bali, nyampe di Bandara Ngurah Rai itu memang auranya beda. Ya, tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Ya, sehingga yang harus kita jaga itu adalah, ya bahasa kerennya ambience. Ya, jadi ambience, apa yang dipandang oleh mata, bagaimana sirkulasi itu berjalan dengan baik, aroma dan interaksi kita dengan orang, cara kita bertegur sapa. Ini dulu hal-hal yang soft gitu ya. Jadi kalau melihat hal-hal yang lebih dalam, mungkin banyak sekali faktornya ya, karena kalau tadi disebut saya tentang lingkungan, ya saya aktifnya di dunia lingkungan itu, walaupun sekarang masih juga aktif dengan satu yayasan. Yang paling aktif itu dulu tahun 90-an, dan pada tahun-tahun itu pun kita sudah melihat 3 isu yang ada di Bali waktu itu, waktu saya masih aktif running
Yayasan Wisnu dulu 93 sampai 2000 itu ya. Jadi kita lihat isu pentingnya waktu itu adalah sampah. Sampah ini dalam arti sampah padat, solid waste, kemudian air dan pesisir. Ya, solid waste, water, and coastal issues. Itu yang kita lihat dari dulu permasalahannya. Ya, kita juga melakukan riset tentang kandungan air tanah di kawasan-kawasan yang dekat dengan TPA. Kita sudah tahu gitu ya. Dan sampah di Bali itu memang masih sampai hari ini mungkin lebih banyak sampah organik yang semestinya tidak begitu sulit dikelola apabila sudah ada pola yang dari awal kita buat secara merata, ya, jadi tidak melakukan sanitary landfill dalam sebuah dump site begitu. Ya, tetapi sekali lagi tentu ini harus di-study lebih bagus. Dengan volume sampah yang ada di Bali hari ini, selayaknya ini ditangani oleh beberapa tempat pembuangan. Saya ingat yang di Gianyar di Temesi itu, yang awalnya itu saya lupa tahun berapa, itu saya yang menggambar polanya. Jadi bahwa TPA itu langsung diselesaikan menjadi yang mana menjadi kompos, yang mana menjadi recycle. Jadi ada tempat-tempat yang istilahnya itu MRF, Material Recovery Facilities gitu ya. Dan sesungguhnya juga masih syukur kita ini ada pemulung itu juga sebetulnya membantu, walaupun suka negatif konotasinya ya. Tapi kalau ini juga bisa diorganize dengan baik, dan juga bagaimana kita mengontrol produk-produk yang selalu sangat banyak sampahnya gitu. Ya, di negara-negara lain misalnya sudah ada negara maju yang melarang orang jual pasta gigi dengan kotaknya, karena itu kan segera jadi sampah. Ya boleh ada tube-nya, boleh lah, karena itu dibutuhkan gitu. Jadi yang begini-begini bisa dievaluasi, terutama untuk pulau yang dicintai oleh seluruh dunia. Pemedanya Bali ini kan 5 benua. Ya, jadi 5 benua pemuda. Iya dong. Kalau kita share hal yang baik tentang Bali, itu 5 benua ini mendukung semuanya gitu ya. Tentunya juga perlu konsistensi kita sebagai orang Bali. Ya, orang Bali juga harus menunjukkan bahwa kita mencintai pulau ini. Allah ikut juga mencintainya gitu ya. Jadi kita tidak akan saling menyalahkan. Hanya butuh dibuat satu setting dari sebuah sistem yang friendly, yang familiar untuk diikuti, diterapkan oleh semua stakeholders, itu saja. Dikaitkan dengan kegiatan dari pihak penentu kebijakan, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, dengan terbentuknya satu pansus TRAP yang mencoba mengevaluasi, mencoba memberikan observasi lebih dalam dan mencoba mencari solusi berkaitan dengan tata lingkungan dan perizinan kita. Dan diantaranya juga bagaimana memberikan respons yang positif penyelesaian terhadap sampah tadi. Jangan sampai dari bencana menjadi malapetaka kultural. Ya, seperti podcast ini kan kita buatnya terbatas dan informal. Akan tetapi ada satu ungkapan, semuanya ini ungkapan kecintaan terhadap Bali sebetulnya. Sehingga ya paling penting apapun kegiatan yang sudah digagas, ya saya tidak banyak mengetahui mekanisme pemerintahan dan sebagainya. Saya yakin itu tujuannya baik gitu kan, dan semuanya berfungsi dengan baik, dan kita juga semua pihak harus konsisten terhadap konsekuensi-konsekuensi yang memang
terjadi dari usaha-usaha memperbaiki situasi pulau ini. Itu saja. Jadi kita tidak perlu saling mengkoreksi, tetapi kita perlu saling mensupport bahwa semua pihak sudah melakukan kontribusi terbaiknya demi kecintaan kita terhadap Bali, sehingga orang Bali hidupnya bergairah. Ya, kita melihat ya kita melihat harapan yang cerah untuk generasi Bali berikutnya. Bali tidak sedang kekurangan regulasi, tetapi kekurangan kesetiaan pada nilai-nilai keruangannya dan implementasi secara konsisten dari gagasan, cita-cita, dan realita yang bisa kita lihat begini. Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan pada obrolan sharing melalui podcast kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa kita lanjutkan di dalam kesempatan lain untuk tetap konsisten mencintai Bali, sehingga kita tetap menjadikan rumah Bali, ruang Bali, tanah Bali ini adalah ruang kita, ruang kebanggaan kita bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Om Santi Santeo. Terima kasih juga dari saya, dan kita tidak boleh lupa topiknya luas dan ini akan membutuhkan narasumber-narasumber yang lain dari disiplin-disiplin yang lain, dan semuanya tentu akan menyumbangkan pemikiran-pemikiran terbaiknya. Om Santi 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 Om.